Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau keluarga kita, anak kita, suami, istri, pemimpin negeri dilindungi Allah, kuncinya adalah sholat subuh berjamaah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah kepada umatku orang yang paling awal bangun pagi. Jadi siapa yang paling awal bangun pagi, jam 3, jam 2, jam 1, maka dialah yang paling awal mendapat keberkahan. Bangun, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, zikir menunggu azan subuh. Itu kunci mendapat keberkahan hidup. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, tapi sholat jangan keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah. Kalau ada ustaz buat pengajian, tak ada ustaz duduk berzikir, istighfar 1000, sholawat 1000, la ilaha illallah 1000, insyaallah baca pelan sampai waktu maghrib. Jadi kalau di Pulau Bundur maghribnya jam 6.30, berarti berzikir sampai jam 6.30. Maghrib 6.11, berarti sampai jam 6.11. Sampai jam 6.11 nanti kita pun selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit, itu cara mudah tengok. Kalau nanti maghribnya jam 6.30 sampai jam 6.30, maghribnya jam 6.11 sampai jam 6.11. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti kita sholat sunat isyraq masing-masing, tidak berjamaah. Usolli sunnatal isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah, nama sholatnya isyraq, nama waktunya syuruk, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Sampai ke rumah lupa mana syuruk, yang mana isyraq, yang mana sajadah, yang mana tilawah. Tapi insyaallah tausiah ini bisa diulang lagi melalui channel Ustaz Abdul Somad TikTok, ada semua, tidak bisa diingat. Pangkat yang paling tinggi dalam tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, polisi, itu yang paling tinggi bintang 4, jenderal. Kalau bintang 5 itu penghargaan, kalau bintang 7 poneng kepala. Jadi jenderal yang paling tinggi itu bintang 4. Walaupun sudah jenderal bintang 4, panglima, tetap juga bangun masjid. Siapa dia? Itulah kebanggaan orang Indonesia, namanya Muhammad Yusuf. Jenderal Muhammad Yusuf. Waktu saya kecil selalu sebut orang Jenderal Muhammad Yusuf. Membangun masjid di kota namanya Ujung Pandang, kota yang paling jauh di dunia. Itulah dia kota Ujung Pandang.
Jenderal Muhammad Yusuf membangun masjid di kota yang paling jauh di dunia. Kota paling jauh di dunia itu Ujung Pandang. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Saya sudah 3 kali tausiah di masjid itu. Rupanya dia balik ke kampungnya, dibangunnya masjid namanya Masjid Al-Markaz Al-Islam. Kalau kita pikir menurut logika manusia, untuk apalah lagi dia membangun masjid? Padahal dia sudah panglima, sudah jenderal. Jabatan yang paling tinggi, RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Bupati, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Paling tinggi Presiden. Presiden bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Kemerdekaan. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Dibangun oleh Presiden Soekarno. Meninggal Presiden Soekarno, naik Orde Baru. Presiden juga membangun masjid. Banyak, setiap kabupaten kota ada. Namanya Masjid Muslim Pancasila. Dibangun oleh Presiden Soeharto. Lama saya berpikir, kenapa orang-orang yang sudah paling tinggi jabatan ini akhirnya bangun masjid? Jawabannya saya dapat dari dialog antara wartawan dengan petinju paling kuat di dunia. Menjatuhkan orang tak sampai hitungan menit. Tik, 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 tuk, jatuh. Mike Tyson, leher beton. Masuk Islam, di penjara. Ditanya orang, kenapa kau masuk Islam, Mike Tyson? Kata dia, dulu aku anggap akulah yang paling kuat di dunia dan aku merasa aku Tuhan. Supaya Mike Tyson itu pernah merasa dirinya Tuhan. Aku tak Tuhan. Tuh jatuh. Sampai akhirnya waktu masuk penjara, barulah dia sadar ada yang lebih kuat dari dia. Ada yang lebih hebat dari dia, ada yang lebih dahsyat dari dia. Itulah Allah. Akhirnya dia merasa bertuhan, dia makhluk, ada Khalik. Rupanya orang yang paling tinggi jabatannya presiden, paling tinggi pangkatnya jenderal, ada yang lebih tinggi lagi. Itulah dia kita sebut 5. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau penguasa, lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kalau kau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Kalau engkau hidup, kau bukan hidup, kau dihidupkan. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dan kau bisa saja mati. Yumiit, kau dimatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subuh diulang 3 kali, zuhur 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5, 15 kali kita ulang. 5 itu diulang 3 kali, 15 kali sehari semalam. Tapi banyak orang Islam tak ingat. Kenapa tak ingat? Karena waktu mengucapkannya itu tak direnungkannya yang 5 itu. Kalau direnungkan itu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang tak ingat. Qadir. Tak ingat dia. Ibu tadi waktu mengucapkan Qadir itu, kenapa kuat Qadir? Nama laki aku Qadir. Jadi puncak dari kekuasaan, puncak dari pangkat jabatan, puncak dari harta, membangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati bisa bangun masjid. Aku tak bisa Pak Ustaz, saya tak ada jabatan Pak Ustaz, saya tak orang kaya Pak Ustaz. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, dan sebelum dia mati dia bangun masjid. Begitu doakan anak. Doakan cita-cita itu tinggi. Orang sekarang enggak doakan anak, ya Allah lulus dari PNS. PNS itu bagus, mantap, saya PNS saya. 11 tahun saya PNS. Tapi kalau untuk bangun masjid susah. Cuma doakan dia menjadi orang yang hebat.
Kalau bangun masjid, kalau PNS paling tidak kepala dinas atau sekda, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau dia bisnismen, pengusaha, maka insya Allah jangan mati sebelum bangun masjid. Boleh ditulis di buku harian, boleh juga untuk update status hari. Jangan mati sebelum bangun masjid. Alhamdulillah, masjid kita cantik dan indah. Kepada Bapak Ibu jamaah, sahabat, kawan dimanapun berada, kalau datang ke Pulauan Riau, mampir di Pulau Kundur, singgah di Masjid Hijr Ismail, walaupun bentuknya tidak melengkung. Hijr Ismail kan melengkung letter, tidak melengkung, tetap peta 4, tapi masjid ini cantik luar biasa. Ukiran-ukirannya. Kalau sholat di Masjid Hijr Ismail ini, tolong matanya itu fokus ke tempat sujud, jangan menengok ke muka. Menengok ke muka. Semua boleh. Cantik. Apa gunanya masjid itu diukir cantik-cantik? Cobalah tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ukirannya Allahu Akbar. Cobalah tengok pintu Ka'bah, ukirannya, supaya manusia merasa takzim, takjub kepada ciptaan Allah. Itu gunanya. Makanya menengok kaligrafi yang cantik. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang membuat manusia apa jin. Aku saya tak sanggup tangan. Itu gunanya itu. Nah, jadi buatlah masjid secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya, kaligrafinya, semuanya, sehingga membuat orang takzim. Ujung-ujungnya adalah mengagungkan, memuliakan Allah Akbar. Yang keluar dari mulutnya adalah Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Puncaknya adalah La haula la quwata illa billah. Saya kadang di beberapa masjid tak nyaman saya ceramah. Kenapa tak nyaman ceramah? Suara kipas angin berair pula. Tapi di masjid Hijr Ismail ini tenang kita. Kenapa? Tak ada kipas, pakai AC. AC. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, AC-nya ada tapi tak hidup. Hijr Ismail hidup, sejuk, kita tenang, tidak. Mudah-mudahan masjid-masjid lain datang kemari studi banding, belajar, meniru, tiru, bawa pulang, buat. Tiru